Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit, teman-teman. Nah, kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini. Teman-teman yang belum tahu, Balai Lelang SmartBit lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Ada unit-unit apa aja, teman-teman langsung cek aja di deskripsi, ada informasi website dan juga alamat lengkapnya. Oke teman-teman, berikutnya di depan kita nih ada mobil LCGC. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe X, manual transmission 1000 cc ya. Tahun 2013, katanya eksterior C, interior C, mesin C, pajak mati di bulan Desember 2020, dan ini di open di harga 67.500.000. Ini odometernya katanya udah di 60 ribuan. Kita langsung coba screening aja. Nah, kalau untuk di bagian eksterior, ini kondisinya sudah kayak full repaint nih guys. Terus kusam, banyak baretan kasar di bagian bumper. Velg sih masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban ya rata-rata 30%. Cuman ini nih di bagian bawah, list plang depan sebelah kiri nih sudah baret-baret, dan ini sudah nggak presisi ya di bagian nut-nutnya nih ya. Ini udah pernah kena nabrak dan sudah pernah di repair, engselnya kayaknya kena, jadi nggak presisi ya. Tapi kalau untuk ke belakangnya masih terbilang cukup presisi nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan juga ada baretan kasar, nggak terlalu presisi nih antara bumper depan dan fender sebelah kanan. Juga ini kusam ya untuk di bagian catnya. Terus kalau untuk ke bagian belakang sih masih terkategori presisi. Kita cek di interiornya kayak apa nih. Oke, di bagian interior sudah all power window. Untuk di bagian setir sih ini karena pakai cover jadi tekstur kulitnya masih cukup apik. Head unit masih bawaan pabrikan. Untuk di bagian jok ini sudah di sarung merah, putih dan hitam ya. Tapi masih cukup apik sih di bagian interiornya tuh. Teman-teman bisa cek ya. Odometer masih di 67 ribuan, tapi di sini pajaknya mati di Desember 2020. Lanjut kita cek di sisi belakang. Kalau untuk di belakangnya spoiler masih ada, cuman polosan ya, nggak ada wiper. Nah, stop lamp sih masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang. Oke, ini kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X manual transmission ini tahun 2013 guys. Sudah kita kelilingin beli ini di open di harga 67.500.000. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Fortuner. Ini adalah Toyota Fortuner G ya, 2500 cc diesel, pastinya automatic transmission tahun 2013. Nah, di sini pajaknya mati di bulan 3 2023. Katanya eksteriornya C, interior C, mesin C. Ini di open di harga 200 juta nih guys. Masih cukup worth it ya. Nah, kita langsung coba screening aja 2013 nih Fortunernya. Kalau kita lihat memang dari eksteriornya sudah banyak kusam, sudah ada hood ya di bagian kap mesinnya. Untuk di bagian headlamp dan juga fog lamp sih masih terkategori cukup kiri dan kanan. Velg juga masih OEM dengan bawaan dari Fortunernya dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Nut-nutnya juga masih cukup presisi, cuman ini sudah ada bekas-bekas repaint ya. Kita langsung cek di sisi sebelah kanan, ini kusam aja tapi masih cukup presisi. Kita cek di bagian interior. Nah, kalau untuk di bagian interior, door trimnya juga masih cukup oke. Sudah ada wood panel warna hitam seperti ini ya. Terus untuk di bagian setir sih masih terkategori cukup nih guys. Nah, ini odometernya di 21 ribuan ya kurang lebih. Head unit sudah monitor double din bawaan Toyota, sudah digital untuk AC-nya. Ini untuk kondisi seatnya ini ada 7 seater, sudah ada rear entertain. Plafon agak sedikit kusam aja, tapi di bagian interior sih masih terkategori oke sih kalau menurut gua. Oke, kita lihat di bagian mesinnya. Nah, ini pernah di repaint ya di bagian atas nih. Untuk di bagian kap mesinnya ini bekas ada repaint. Ini adalah bagian evapnya. Lalu untuk kita cek di bagian mesin ya, ini mesinnya sih ya termasuk mesin kategori cukup, cuman agak sedikit rembes saja. Untuk di bullhead sih masih aman, afron juga aman, terkategori aman sih. Jadi sasis juga masih oke. Itu masih cukup oke ya, apalagi di bagian depan sini masih belum ada eks laka berat nih guys. Nah, kalau kita ngecek di bagian sisi belakang sebelah kanan, quarter sama bumper agak renggang nih ya. Udah bekas cat semua. Terus di bagian belakang ada 4 titik sensor parkir. Stop lamp sih kiri kanan masih oke, sudah black housing seperti ini. Terus belum defogger ya untuk kaca belakang ya ternyata. Nah, ini di bagian atasnya masih cukup oke, hanya butuh dipoles-poles lagi. Kita cek nih di bagian interiornya. Kalau untuk di bagian bagasi belakang, nut-nutnya masih terkategori cukup ya. Terus kalau kita cek tulangan belakang, ini pernah kemasukan air jadi karat, cuman masih cukup presisi.
ya wajar 2013. Ini adalah kondisi di bagian belakang, jadi kondisi masih oke, cuman hidroliknya nih yang sudah agak-agak kurang bagus nih guys, udah agak sedikit kesat dan agak sedikit lemah. Lanjut di sisi bagian kiri dari mobil ini masih terkategori cukup presisi ya, masih cukup aman dan masih oke sih kalau menurut gua, belum ada bekas baret-baret atau penyok-penyok. Nah, ini ada bekas cat kelihatan nih di sini nih, cuman catnya cukup rapi, hanya butuh dipoles-poles lagi nih guys. Ya ini nih, kalau teman-teman tertarik, di depan kita ada Toyota Fortuner G 2500 cc di 4D ya, automatic transmission tahun 2013. Kalau teman-teman tertarik, unit ini di open di harga 200 juta rupiah. Langsung aja yang masuk estimasinya ke balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Ini adalah Toyota Sienta tipe E ya, tipe yang terendah ya, manual transmission tahun 2017. Katanya eksteriornya C, interior mesin C, dan ini di open di harga 120 juta rupiah dengan kondisi pajak masih hidup sampai tahun depan nih. Masih cukup panjang ya. Nah, ini kalau kita lihat nih dikunci ya, jadi kita hanya bisa estimasi dari eksteriornya. Ini yang tipe E, jadi kondisinya standar-standar banget ya. Hanya saja di sini velgnya sudah diganti nih dengan velgnya dari VW Polo nih katanya. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Nah, ini bodinya juga butuh dicuci poles lagi karena kotor banget ya. Terus kalau di bagian, ini pernah disemir nih di bagian cangkang spion, jadi sudah pudar begini warnanya. Lalu di bagian sisanya nih, nut-nutnya sih masih cukup presisi. Kita cek aja di bagian interiornya, seperti ini ada sedikit kusam ya di bagian jok depannya sebelah kiri. Head unitnya sudah double din tapi masih standaran, belum monitor. Plafon cukup dan di bagian dashboardnya juga masih oke. Nah, ini setirnya nih udah agak sedikit menipis ya, kayaknya ini ex operasional dari PT, wajar tahun 2017 nih guys. Nah, ini adalah sisi bagian belakang. Stop lamp sih masih oke ya, polos, belum ada spoiler tapi wiper ada. Di belakang ada 2 titik sensor parkir, masih cukup presisi. Di bagian backdoor masih oke. Sisi sebelah kiri nih kalau kita lihat nih, kondisinya sih kotor aja ya, tapi kalau dipoles sudah oke lagi nih. Ini kalau tipe Sienta standar kiri kanan nih bukannya manual ya, jadi nggak elektrik. Ini velgnya aja udah diganti, jadi nggak kelihatan kayak tipe-tipe standar. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Toyota Sienta E manual transmission tahun 2017. Menurut gue sih eksteriornya C, teman mesinnya katanya C, interior juga masih terkategori cukup sih kalau menurut gue. Di open di harga 120 juta rupiah. Ini kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih, langsung ya cek di deskripsi video gue ini ya. Jarang di balai lelang. Ini ada Morris nih. Di depan kita nih ada Morris MG ya, yang tipe ZS. Nah, ini tahun 2020. Odometer masih 20 ribuan. Pajak bulan 8 2022 nih. Eksteriornya agak kurang katanya, interiornya C, mesin C, di open di 120 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Langsung pas kapnya dibuka nih, kita langsung cek dulu mesinnya. Nah, ini nih kayaknya banyak lumpur ya. Kita langsung cek aja. Ini di bagian atasnya kapnya ini sudah kacau nih guys. Ini pernah nggak tahu dilem, dan ini udah di repair nih teman-teman. Bisa lihat ya, ada bekas kawat di sini, terus sealannya juga udah parah. Ini udah keriting semua, jadi depan ini bekas kena nih. Nah, kalau kita lihat bautnya juga udah selek bekas bukaan ya. Ini mesinnya ini kalau dilihat kotor banget. Kalau kita lihat sih sasis masih aman nih. Nah, cuman kalau yang di sini nih, kalau emang teman-teman lihat ya, nih sasisnya agak keriting di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Kayaknya pernah diketok juga. Tapi kalau kita lihat nih, afronnya agak ketutup sih. Cuman untuk tulangan vertikal yang sini sih masih aman. Jadi kayaknya hajar bagian depan. Nah, ini juga agak sedikit pernah di repair ya. Nih kalau kita lihat di bagian kap mesin ini nih, ini udah penyok nih. Tuh, ini udah penyok, bekas dempulannya banyak ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di bagian kap mesinnya. Agak sayang banget sih kondisinya. Sebenarnya sih mobil keren ya. Nah, ini ada belang. Ini sebenarnya masih oke sih, cuman bekas kena repaint juga. Untuk di bagian headlamp sih masih kondisi cukup ya, kiri dan kanan, termasuk di bagian lampu bawahnya. Tapi di bagian sebelah kanan nih udah renggang nih, klemnya sudah patah kayaknya untuk bumper dan fendernya renggang. Velg masih OEM dari bawaan MG dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Kalau ke belakangnya sih nut-nutnya masih oke. Ini bagian atas dari MG Morris sudah ada sunroof atau panoramic di bagian atas. Roof railnya juga masih oke. Kita intip di interior. Oh, ini agak berat pintunya. Nah, ini adalah di bagian interiornya. Ini bagian cluster meternya keren ya, sudah ada MID adaptif juga. Ini odometer sih masih di 20 ribuan. Bagian dari layout dashboardnya keren sih kalau menurut gua. Ini bukan hard plastik ya, tapi ini sudah dilapisin kulit nih guys, warna coklat brown seperti ini, keren banget sih kalau menurut gua. Automatic transmission, sudah ada mode di steering wheel. Terus ini adalah level dari headlamp ya, saklar ya.
Lalu kalau kita lihat di sini cuman 5-seater, panoramic roof atau sunroof di bagian atas. Keren sih kalau menurut gua. Joknya juga elegan banget ya, warna brown seperti ini dan dicampur dengan warnanya agak-agak sedikit abu ke coklat gitu ya. Keren banget sih interiornya nih. Lanjut di sisi belakangnya sudah defogger untuk kaca belakang pasti ya di sini. Terus ini stop lamp juga masih cukup oke. Ada 3 titik sensor parkir rata bodi di bagian belakang. Kita cek nih, bisa dibuka nggak? Oke. Ini buka dari dalam sih. Cuman intinya di bagian belakang sih katanya masih aman. British ya, mobil-mobil Inggris, cuman dirakitnya bukan di Inggris nih. Nah ini bagian sebelah kiri dari mobil ini, kondisinya sih masih cukup presisi, hanya saja nih sayang ya di bagian depannya tadi bekas kenanya cukup parah sih. Tapi kondisinya sih masih butuh dicuci dan dipoles lagi. Oke, tadi sudah kita kelilingin. Di depan kita nih sebenarnya ada mobil yang cukup langka ya di balai lelang. Ini adalah Morris tipe ZS nih, yang kondisinya sih sebenarnya kalau misalnya aman-aman aja sih oke ya. Ini tahun 2020, pajak juga masih hidup. Sayang aja nih ada eksterior kurang di bagian depan, pernah kena cukup agak lumayan parah ya, lebih dari 30%. Ini di open di harga 120 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, di depan kita nih ada Wuling Convero tipe S ya, tahun 2019 dengan pajak mati di bulan 1 2021 kemarin nih. Jadi eksteriornya katanya masih B, interiornya B, mesin terkategori B, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Ini adalah Convero tipe S dengan kondisinya sih kalau di bagian headlampnya masih cukup, fog lamp di bagian bawah juga masih oke, termasuk di bagian underguard. Di bagian depan sudah ada 2 titik sensor parkir. Lalu untuk di bagian velgnya ini sudah two tone color ya, bawaan dari Wulingnya. Bannya nih kondisinya masih 70%-an. Catnya nih masih cukup dicuci steam dan dipoles, nih udah oke banget nih guys. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi, dan ini adalah mobil automatic transmission ya. Dan yang paling menariknya nih, kilometer masih di 5.000-an guys. Jadi masih tampak baru banget ya, masih cukup istimewa sih kalau menurut gua. Quarter dan bumper belakang sebelah kiri masih cukup presisi. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang dari Convero-nya. Ini stop lamp-nya masih cukup baik, belum ada spoiler tambahan tapi wiper masih ada. Ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya dengan kondisinya masih oke banget nih guys. Masih ada roof rail bawaan dari pabrikannya, dan kita coba cek di sisi satunya nih. Sisi bagian sebelah kanan dari si Convero-nya masih cukup presisi, masih cukup istimewa ya, masih oke banget nih. Catnya juga masih oke. Sudah ada damper dari logo Wulingnya nih, keren banget sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, cukup mewah juga sih kalau menurut gue ya. Ini Convero, ini adalah bagian joknya sporty banget, ada jahitan warna merah dengan trim warna hitam seperti ini. Sudah double blower, baunya di dalam masih bau pabrikan nih guys. Di bagian tengahnya gue suka banget nih, sudah captain seat seperti ini, dan ini juga 7-seater ya, jadi ada bagasi belakang juga, dan di jok belakang bisa ditekuk. Ini masih bersih banget guys, ini masih cukup istimewa banget sih memang menurut gue nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, cuma 85 juta open bidnya nih, keren banget sih kalau menurut gue. Mobil keluarga yang cukup baik nih, yang cukup oke nih yang ada di lelangan nih. Oke, dibuat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero, yang nyari-nyari Wuling Convero, ada nih di depan kita nih, Wuling Convero tipe yang S nih guys, tahun 2019, automatic transmission. Iya, dan ini di open cuma di 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smart. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys, automatic transmission dengan pajak mati di bulan 11 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 192 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya, ini hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi, walaupun memang agak sedikit banyak water spotting di bagian bodinya, tapi masih cukup baik. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish di bagian fog lampnya nih masih terbilang cukup ya, termasuk di bagian grill chrome-nya masih oke banget. Lalu ada baretan kasar di bagian lips bumper bawahnya. Velg di sini masih OEM bawaan Camry-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Di bagian sisi sebelah kirinya, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup apik sih kalau menurut gue ya, sampai ke bagian quarter nih. Jadi belum ada baretan-baretan kasar yang berarti, jadi masih cukup baik. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, ada 4 titik sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk tipe V yang ini. Untuk di bagian belakang ada tambahan ducktail di bagian bagasinya nih guys, jadi lebih kelihatan sporty elegan. Stop lamp masih cukup, dan ini kondisinya masih kategori cukup baik nih guys. Nah kita cek di bagian sisi sebelah kanan, dari kondisinya sih ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti. Nut-nutnya masih cukup presisi, dan kondisinya sih masih cukup apik ya, jadi ini masih cukup elegan sih kalau menurut gua. Coba kita cek di bagian interiornya, tipe V sudah ada wood panel di armrest di bagian door trimnya, terus di bagian setirnya sudah ada wood panel juga ditampur dengan kulit.
Ini adalah konsol bagian tengahnya, sudah head unit monitor double din. Kondisi di bagian layout dashboardnya masih oke. Plafon sih masih cukup ya, dan di bagian joknya ini sudah full elektrik dan masih cukup baik sih. Jadi masih terasa elegannya nih di bagian interiornya nih guys. Nah nih buat teman-teman yang lagi nyari mobil premium, di depan kita nih ada sedan Camry guys. Ini adalah Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys. Dan ini diopen di 192 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Smartbit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.